Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di mata kuliah komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Mahasiswa ilmu komunikasi program sarjana, ya dimanapun anda berada. Hari ini kita akan membahas sebuah topik lanjutan, ya. Setelah kemarin kita membahas komunikasi verbal, sekarang komunikasi non verbal dalam komunikasi interpersonal. Ada outline pembahasan yang akan kita bahas, ada 4. Yang pertama definisi komunikasi non verbal, prinsip-prinsip, saluran komunikasi, dan juga berkomunikasi non verbal secara efektif. Berangkat dari definisinya dulu, bahwa komunikasi nonverbal itu seperti apa sih kalau didefinisikan, kalau kita jabarkan secara istilah tuh apa. Di sini kita lihat bahwa komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa menggunakan kata. Ingat ya kemarin, kalau kata-kata itu kan istilahnya adalah sesuatu yang keluar dari lisan ataupun tulisan. Intinya berupa kata yang dipahami sebagai kata, itu masuknya komunikasi verbal. Kalau tanpa ada kata-kata tadi, tidak ada lisan, tidak ada tulisan, tidak ada bahasa, itu maksudnya komunikasi nonverbal. Jadi tanpa ngomong, tanpa kata, itu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal juga bisa berarti bahwa isyarat dalamnya tuh, karena nggak ada kata pasti ada isyarat, simbol, ekspresi wajah, gestur ataupun perilaku lainnya untuk berkomunikasi karena tanpa kata tadi. Dan hal yang paling kecil dalam komunikasi nonverbal seperti lirikan ataupun nada vokal yang tinggi saat bicara, kemudian intonasi merendah, pelukan, hal sebagainya itu termasuk komunikasi nonverbal, teman-teman. Dan kita lihat bahwa komunikasi nonverbal itu ada prinsip-prinsip. Kenapa dia disebut komunikasi nonverbal? Karena memenuhi prinsip-prinsip berikut. Pertama, komunikasi nonverbal berinteraksi dengan pesan verbal. Maksudnya ini tidak bisa lepas dari komunikasi verbal. Saat kamu ngomong lisan sekalipun, ya, yang bentuknya lisan di sana pasti ada komunikasi verbal. Pasti menggunakan nonverbal. Misalkan saya ngomong teman-teman ngomong presentasi di depan, pasti ada gestur, ada eye contact, ada intonasi, tinggi rendahnya suara dan sebagainya. Itu juga berinteraksi, artinya nggak bisa lepas. Even, ya, maksudnya even atau bahkan, ya, dalam komunikasi verbal yang ditulis gitu ya, ada non verbalnya. Contoh ketika kita eh, menggunakan chat di WA pasti ada emoticon, saat tulisan pun sama. Kalau misalkan caps lock itu artinya non verbalnya apa, lagi marah dan sebagainya. Tanda seru itu non verbal, menanyakan dengan bener-bener nanyain kenapa nih gitu, ada tanda seru, ada tanya nanya aja, koma itu berhenti dan sebagainya, itu non verbal. Dan yang kedua, pesan non verbal itu membantu eh eh kita jelasin dulu. Berinteraksi dengan verbal itu yang pertama menekankan, bisa membuat penekanan. Kayak saya ngomong bahwa ini penting tuh saya akan tekankan dengan telunjuk misalkan. Ini penting sambil menunjuk ke benda tersebut misalkan. Melengkapi ini ya pelengkap tadi saya bilang. Kalau menunjukkan kontradiksi bisa jadi sebaliknya. Kalau misalkan saya berkata jangan gitu ya kepada teman-teman, jangan melakukan, tapi non verbal saya seakan-akan uh, berbohong, itu akan ketahuan. Non verbal itu bisa menunjukkan kontradiksi sebaliknya gitu. Kayak kita contoh ini deh, saat ada orang yang berbohong itu bisa dilihat dari matanya, misalkan dari gesturnya. Ada orang kalau kita lihat berbohong tuh misalkan garuk-garuk hidung atau lirikan pupil matanya ke arah yang mana. Atau sebaliknya, saat orang bilang oke, kamu bermasalah nggak kalau aku ngobrol dulu, ternyata non verbalnya kontradiksi. Saat dia bilang oke nggak apa-apa, so kalau mau ngobrol mah, tapi dia udah gerak-gerakin pulpen, gerak-gerakin tangan, gerak-gerakin kaki, artinya dia udah pengen pergi, teman-teman. Dan itu udah bahwa non verbal bisa nunjukin kontradiksi daripada yang diucapkan. Nah, mulut bisa berbicara tapi non verbal, gesture dan sebagainya tidak bisa berbohong. Untuk mengontrol ini bisa juga untuk mengontrol, kayak kalau dalam percakapan tuh bagaimana cara agar percakapan tersebut berjalan dengan baik. Saat orang mau berhenti misalkan ngobrol, saat orang berhenti berbicara, dia akan menurunkan nadanya dan akan memberikan isyarat tangan, mungkin mempersilahkan kepada lawannya, kemudian lawannya akan mulai berbicara misalkan dengan menghela napas. Kalau kita lihat orang yang menghela napas panjang, mungkin dia akan menyanggah dan sebagainya. Itu fungsinya mengontrol obrolan atau juga mengontrol situasi. Contoh kalau kita jalan di penyeberangan jalan, kita akan stop itu untuk kontrol orang agar berhenti mobilnya dengan gestur tangan. Begini, menyetop misalkan. Dan itu untuk mengontrol situasi. Mengulangi ini adalah repetisi ya. Saat kita bilang kemari, sini gitu ya. Sini aja nggak cukup dengan gerakan tangan yang kayak melambaikan kayak gitu ya, melambaikan kemari gitu, melambaikan atau bisa ajakan, gestur ajakan, menggantikan ya. Kalau kita bisa juga di sini tanpa berbicara pun dengan non verbal justru menggantikan pesan verbal. Pesan non verbal membentuk kesan, teman-teman. Non verbal ini juga ada bisa kesan tersendiri yang terbentuk dengan non verbal. Contohnya begini, kalau kita ngobrol dengan non verbal tertentu, kita akan tahu bahwa orang tersebut adalah nyaman atau tidak, kesan yang kita rasakan. Atau kalau ketus berarti dia tidak nyaman ngobrol dengan kita. Saat kita dating, orangnya misalkan ngorek HP, ngorek HP itu bahasa Indonesianya bermain handphone, memainkan handphone terus-terusan selama obrolan, non verbal dia tuh
mengesankan kalau dia tidak suka dating dengan kita, itu tinggalkan saja. Pesan nonverbal membantu membentuk hubungan. Nah, ini untuk membentuk hubungan kita perlu membubuhkan nonverbal. Tidak cukup kayak mengucapkan saya adalah teman kamu, saya sahabat kamu, saya sayang sama kamu, saya cinta sama kamu, tapi juga dibuktikan dengan sentuhan dengan nonverbal. Kalau misalkan kamu memang betul mau mau apa namanya itu menunjukkan kalau kamu ingin serius sama dia, mungkin kamu mulai ngobrol dengan memegang tangannya. Saat ngobrol di obrolan dating itu, kamu mulai mengusap bekas es krim di pipinya. Itu kan, wah, ada sentuhan, ada nonverbal. Itu membentuk hubungan ke arah yang lebih jauh. Anggaplah kalau kamu ngobrol, terus kamu ada di posisi melihat di lawan bicara kamu ada sesuatu di bibirnya, misalkan bekas es krim atau kecap sebenarnya, karena kamu sedang menguji, mengetes apakah dia peka atau tidak, dan ternyata ketika dia melihat dan tidak melakukan seperti mengelapkan pipi kamu dari bekas kotoran makanan itu, ya artinya tidak membentuk hubungan, tidak membantu saat itu, justru dia tidak mengindikasikan untuk melanjutkan kepada hubungan yang lebih serius. Di sini poinnya bahwa nonverbal membentuk hubungan. Pesan nonverbal membangun percakapan. Ya jelas bahwa dalam percakapan pun harus ada nonverbalnya gitu. Kita nggak bisa ngobrol sama seseorang tanpa ada nonverbal yang jelas yang menggambarkan bahwa sesuai dengan obrolan tersebut. Ya kalau misalkan kita ingin bercakap-cakap, itu ada isyarat kalau kita mau ngobrol sama dia, mungkin menepuk dulu bahunya, atau juga gestur kita seakan-akan kayak udah ada sesuatu yang mau diceritakan gitu ya, sambil menghampiri dia dan sebagainya gitu. Ada suatu nonverbal yang pokoknya yang bisa ditangkap sama seseorang kalau kamu mau membangun percakapan, itu juga bisa membantu itu. Pesan nonverbal juga dapat mempengaruhi dan menipu, jelas ya. Mempengaruhi ini dalam artian ya nonverbal tuh mempengaruhi cara berkomunikasi kita. Kalau kita misalkan ngobrol dengan orang-orang yang kita sayangi, yang dekat dengan kita, ada nonverbal misalkan ngobrol sambil pegangan tangan, sambil elus-elusan tangan, sebenarnya itu tidak apa-apa. Tetapi kalau orang yang tidak kita kenal tiba-tiba merangkul dan mengajak ngobrol, mungkin kita akan juga terpengaruh, kok sudah merangkul saja atau sudah pegang tangan padahal baru ketemu, belum dianggap sebagai orang yang dekat, dan itu juga mempengaruhi. Kalau menipu justru sebaliknya, yang tadi saya bilang di awal bahwa ini bisa kontradiksi. Kalau misalkan nonverbal digunakan untuk menipu, kita akan bisa mengelabui orang dengan mempelajari justru mempelajari karakteristik atau naturalnya nonverbal. Saat kita berbohong ternyata pupil mata kita misalkan ke kanan, maka kita akan bisa tahu bahwa kalau kita ingin tidak terlihat berbohong, maka kalau kita berbohong tuh pupil kanannya bisa dijaga agar tidak ke kanan. Itu kan digunakan untuk menipu. Atau ya pura-pura setuju, kayak angguk-angguk kepala padahal hatinya tidak setuju, tidak suka dan sebagainya. Senyum padahal hatinya tidak menyukai atau membenci dan sebagainya. Pesan pula penting untuk mengekspresikan emosi nih teman-teman. Juga kalau kita pakai nonverbal tuh kita tahu emosi orang lain kayak apa. Saat orang banyak gerak mungkin lagi gelisah, saat orang senyum mungkin senang, saat cemberut pasti sedang sedih. Nah inilah fungsi penting nonverbal dalam mengekspresikan emosi. Nah saluran komunikasi nonverbal ini ada beberapa ya salurannya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah teman-teman juga dari 8 ini mungkin sudah pernah dibahas di pengantar ilmu komunikasi, tapi kita bahas sedikit ya. Gestur tubuh termasuk komunikasi nonverbal, jelas ya. Kita tahu gestur seorang, apakah seorang tersebut misalkan gesturnya itu apa namanya itu, body language-nya itu sedang berbohong atau tidak, juga bisa tahu. Gestur itu kan gerakan ya, gerakan tubuh, body language gitu. Orang yang body language-nya seperti apa, seperti ini, seperti itu, dia mengkomunikasikan suatu pesan. Tidak ada gestur yang tidak mengkomunikasikan pesan. Penampilan tubuh dan fisik. Nah, ini juga masuk nonverbal. Kan kita akan menangkap pesan dari orang yang berpenampilan tubuh tertentu dengan fisik tertentu. Misalkan ada orang yang penampilan fisiknya sangat bagus, seksi, langsing gitu ya, atau ideal, six-pack. Dia mengkomunikasikan pesan bahwa dia ada orang yang sehat dan menjaga pola makan dan sebagainya. Orang yang gemuk mungkin dia mengkomunikasikan pesan bahwa saya adalah orang yang suka makan gitu. Penampilan tubuh itu juga mengkomunikasikan. Ekspresi wajah jelas, senyum, sedih, cemberut. Banyak, kalau tidak salah ada sekitar 12 ekspresi wajah yang bisa mengartikan sesuatu. Dan teman-teman juga pernah belajar ini mungkin di komunikasi lintas budaya dan lainnya. Kemudian sentuhan, ini juga saluran komunikasi verbal. Kita mengkomunikasi sesuatu dari sentuhan. Kalau bisa kita menyentuh orang dengan lembut, berarti ada penuh kasih sayang di sana. Tapi sentuhannya yang ke arah yang lain, kita tahu kalau sentuhan tersebut adalah melecehkan gitu ya, beda. Posisi sentuhannya bisa menentukan posisinya di mana. Kalau sentuhannya misalkan saat ngobrol sama orang lawan jenis di kepala, di kening dan sebagainya, mungkin itu sentuhan sayang, sentuhan bonding dan sebagainya. Tapi kalau sentuhannya di bagian yang sensitif, mungkin sentuhan sensitif, sentuhan melecehkan. Di sentuhan ini aja bisa jadi bervariasi tergantung lokasi sentuhan dan bentuk sentuhannya seperti apa. Para bahasa ini, para language. Para bahasa atau para language ini adalah tinggi rendahnya intonasi, vokal, suara dan sebagainya. Contoh,
para bahasa itu adalah begini. Saya ketika membaca saluran komunikasi nonverbal, itu kan saluran komunikasi nonverbal, nadanya seperti itu. Tapi saya juga bisa membacanya dengan para bahasa yang beda. Saluran komunikasi nonverbal, atau juga bisa saluran komunikasi nonverbal. Itu adalah para language atau bahasa. Teman-teman, kita juga menggunakan para bahasa dalam kehidupan sehari-hari bisa. Jadi kalau misalkan ngobrol biasa tuh ada orang yang cempreng, tapi ada orang yang mengatur para bahasa atau para language saat public speaking, membuat sebuah intonasi atau vokal yang sesuai agar terasa lebih enak. Saat ngobrol dengan orang lain yang kita sukai pun mungkin akan sosokan menahan nafas, kemudian vokal kita diberatkan si cowok tersebut agar terlihat lebih maksimal atau lebih maco dan sebagainya. Itu juga para bahasa. Dan diam ini itu adalah suatu pesan nonverbal juga, di mana diam itu adalah ada pesannya tersendiri. Jadi diamnya seseorang adalah pesannya orang itu. Misalkan marah, dia akan diam. Oh, berarti dia marah, ada apa nih? Orang mau melakukan diam itu pasti ada pesan di balik itu. Dia marah, dia sedih, apa diamnya dia sedang mengamati itu gitu ya. Jadi dalam komunikasi ingat prinsipnya adalah we cannot to communicate. Kalau nggak salah seperti itu ya. Kita tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Apapun yang kita lakukan tetap ada pesan yang kita bisa terima. Ada penyampaian pesan. Bahkan diamnya seseorang itu ada pesan yang kita tangkap kalau dia sedang mengalami sesuatu. Dan yang terakhir ada orientasi ruang dan jarak pribadi. Teman-teman, ada orientasi ruang dan jarak itu seperti ini. Kalau ruang itu kita punya ruang-ruang privat. Ada ruang personal, ruang sosial gitu ya, dan ruang publik dan sebagainya. Ada ruang primer gitu ya, ruang sekunder kalau nggak salah seperti itu. Intinya kita punya ruang-ruang tersendiri yang nggak bisa dimasuki orang lain. Misal kamar kita adalah ruang paling personal kita. Kalau ada orang yang bisa masuk sampai ke kamar kita, berarti mengisyaratkan sebuah pesan bahwa dia orang yang dekat banget dengan kita, mungkin pacar kita gitu ya. Tapi kalau orang yang kalau main sama ke rumah kita tuh hanya sampai di ruang tengah atau bahkan di teras saja, dia nggak sampai masuk ke ruang tengah, berarti orang tersebut teman biasa, benar-benar teman. Mungkin teman mengerjakan PR, teman kelompok gitu ya. Tapi kalau teman yang benar-benar teman bisa sampai tidur di kamar kamu gitu. Dan di jarak pribadi pun sama. Kalau ngobrol orang yang mungkin tidak terlalu dekat, teman biasa, teman mengerjakan kelompok ya dengan jarak yang wajar. Duduknya mungkin 1-2 meter. Tapi kalau misalkan orang yang dekat banget dengan kita akan sangat intim, bahkan mungkin tidak ada jarak saat ngobrol pun, secara fisik akan sentuhan. Ada namanya non verbal yang tadi, sentuhan, sambil pegangan tangan, sambil mengelus dan sebagainya. Itu saat ngobrol tidak ada jarak sama sekali, itu jarak yang sangat intim sekali. Itu saluran komunikasi non verbal secara singkat saya jelaskan tadi ya. Dan komunikasi non verbal secara efektif itu gimana sih agar kita bisa melakukan komunikasi non verbal secara efektif? Yang pertama, menafsirkan komunikasi non verbal. Artinya kita harus sensitif terhadap pesan non verbal ya. Kalau kita sudah belajar saluran komunikasi non verbal itu apa saja, kemudian juga prinsip-prinsipnya, di sini kita akan mempunyai sensitivitas terhadap pesan non verbal. Kalau kita sudah sensitif dan sudah paham tentang pesan-pesan non-verbal, kita akan tahu dan bisa efektif saat ngobrol sama orang tersebut. Misalkan kalau orang tiba-tiba datang ke kita, kemudian dia diam dengan lama menghela napas, kita sensitif terhadap, oh dia lagi ada masalah nih orang tersebut, dia mau cerita, kita akan bisa mengetahui dan kita akan efektif memahami pesan non-verbal tersebut. Kemudian menguraikan makna pesan non-verbal. Nah, menguraikan makna pesan non-verbal juga perlu keahlian teman-teman. Karena jam terbang, seseorang tuh akan tahu kalau misalkan gesturnya apa, orang itu bagaimana sebagainya, gelagatnya itu adalah apa. Misalkan begini, kalau kita orang yang sudah sering mengalami kejadian seperti ini di angkot, misalkan ada orang yang gerak-geriknya mencurigakan, orang sudah oh dia pasti kayaknya sedang mau mencuri barang atau mau hipnotis dan sebagainya. Nah, dia bisa menguraikan makna non-verbal orang tersebut karena sering melihat kejadian tersebut, maka dia punya kemampuan tersebut. Bahkan kita akan tahu gelagat orang, kamu mau ini ya, misalkan pasti kamu mau minjem duit, misalkan kayak gitu kan, itu udah non-verbal. Non-verbal itu kan kayak di basa-basi, kayak di chat itu ngirim emot atau dan sebagainya. Ini mau minjem duit, saat ngobrol ada emot-emot tertentu, kayak gitu ya. Ya itu juga contoh kita bisa menguraikan makna pesan non-verbal kalau kita sudah jam terbangnya lumayan sering gitu memaknai pesan non-verbal, akan tahu ke depannya dan kita akan bisa menafsirkan komunikasi non-verbal dengan efektif. Yang kedua adalah dalam mengekspresikan pesan non-verbal. Nah, dalam mengekspresikan pesan non-verbal agar efektif itu apa? Yang pertama ya belajar dari orang lain. Bagaimana orang lain bisa mengekspresikan non-verbal. Misalkan orang lain menganggap gestur tersebut itu sebagai sesuatu yang gagah, sebagai sesuatu yang elegan. Orang akan belajar, oh table manner yang bagus, seorang wanita yang elegan, yang keturunan ningrat atau yang dianggap sebagai wanita berpelu adalah dengan duduk yang anggun, makan dengan selai dan sebagainya. Nah, kita belajar dari orang lain agar non-verbal kita, pesan kita akan ditangkap oleh orang lain sebagai sebuah gambaran yang sama dengan orang yang melakukan pesan non-verbal tersebut yang kita pelajari itu. Kemudian ya setelah belajar dari orang lain bahwa non-verbal kita ingin seperti mereka,
gestur kita dan sebagainya, kita harus berlatih agar bisa menjadi ekspresif dan bisa mengkomunikasikan bahwa kita tuh orang seperti yang kita maksudkan, ingin dinilai seperti itu dengan nonverbal kita sebagainya. Kita kalau bisa ingin menjadi seorang yang pendiam, yang tadinya suka banyak ngomong, ya berlatihlah untuk tetap santuy, kalem, diam, jangan terlalu banyak merespon orang lain dan sebagainya, karena itu terlihat sangat tidak sesuai dengan niat Anda untuk menjadi seorang pendiam. Itu contohnya aja ya. Nah, ini ada sebuah tugas ya buat mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Majalengka. Ini adalah skrip iklan radio. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ada di dalam komunikasi non verbal itu yang namanya paralanguage atau parabahasa. Di mana paralanguage itu adalah saluran non verbal di mana kita menggunakan intonasi, tinggi rendahnya suara atau vokal gitu ya dalam berbicara, dalam mengkomunikasikan pesan verbal. Karena saling melengkapi, saya sudah bilang bahwa komunikasi non verbal itu berinteraksi dengan dengan verbal, non verbal dan verbal itu berinteraksi, maka si paralanguage dan parabahasa ini digunakan dalam komunikasi verbal. Nah, maka tasnya adalah bacakan skrip ini, kalian screenshot dulu, kemudian nanti baca sambil direkam di handphone, direkaman ya. Dan kalian baca ini seakan-akan sebagai seorang penyiar radio yang membacakan iklan tentang ilmu komunikasi. Ini skripnya dan kalian kirimkan ke saya di WA kan ya, paling lambat malam ini jam 11.59, sebelum jam 12 malam. Itu di WA kan dengan menyebutkan identitas nama dan juga kelas, dan rekamannya dikirim ke saya dengan skrip yang ini ya, semua skripnya sama untuk semua ini gitu. Nanti dengan paralanguage dan parabahasa yang kalian yang kalian bisa gunakan, kan tiap orang nanti paralanguage dan parabahasanya secara unik akan berbeda-beda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.